Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di rumah kali ini. Kali ini podcast Just Tip jawaban seputar ilmu pendidikan kembali lagi dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari minggu sebelumnya. Nah, sebelum itu saya bakalan undang narasumber hebat kita yaitu Ibu Anissa Amalia MPD, salah satu dosen dari PG PAUD. Halo Ibu Anissa. Halo. Nah, beliau ini adalah narasumber yang pastinya perannya sangat besar gitu, baik dari pendidikan maupun jadi orang tua ya Ibu. Nah, Alhamdulillah. oke. Nah, kira-kira apa nih tema yang bakalan kita bawa? Nah, kali ini tema yang akan kita bawakan itu adalah mitos atau fakta anak laki-laki nakal itu hal yang wajar. Kira-kira mitos atau fakta ya? Nah, yang pertama nih, saya bakalan tanya terkait stereotipe gender nih Bu. Menurut Ibu, apa sih hal tersebut? Stereotipe gender itu tuh sebenarnya pandangan yang dianggap wajar terhadap jenis gender gitu ya. Misalkan anak laki-laki tuh harus tangguh misalnya gitu ya. Anak perempuan itu harus lembut gitu. Atau anak laki-laki itu harus kuat, anak perempuan itu harus penurut misalkan. Itu anggapan-anggapan yang mungkin belum tentu pasti seperti itu anak perempuan atau anak laki-laki. Dan biasanya stereotip itu juga menjadi tuntutan seperti itu ya. Anak laki-laki harus berperilaku seperti ini, anak perempuan juga harus berperilaku seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, begitulah anggapan terkait stereotip oleh Ibu Anissa. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita masuk ke pertanyaan inti. Nah, dalam stereotip sendiri di lingkungan Ibu itu seperti apa Ibu? Baik, stereotip itu di lingkungan saya terkait gender ya. Nah, misalkan anak laki-laki itu dianggap tidak boleh cengeng, anak laki-laki itu lebih payah diatur, anak laki-laki itu harus kuat seperti itu, atau anak perempuan itu ya harus rajin, anak perempuan itu lebih gampang diatur seperti itu. Anggapan-anggapannya ya pada saat saya bertumbuh, saya rasa masih ada sih anggapan-anggapan seperti itu ya. Pada saat ini masih sering didengar, jangan nangis, kamu kan laki-laki, misalnya seperti itu. Padahal misalkan dia sakit, emang sakit ya, pasti keluar air matanya, tidak bisa tertahankan seperti itu. Nah, itu stereotip yang saya lihat sih selama ini demikian. Oke, jadi memang masih banyak ya untuk saat sekarang terkait stereotip di lingkungan masyarakat gitu. Nah, kita bakalan masuk ke pertanyaan inti nih Bu, terkait dengan faktor biologis dan juga neurologis bahwa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Baik, jadi itu selama ini seringkali ini dijadikan justifikasi atau dijadikan pembenaran gitu ya. Anak laki-laki itu wajar nakal. Nah, misalkan sama ini itu yang berkembang adalah anggapan secara hormonal gitu. Laki-laki itu kan ada hormon testosteron seperti itu. Makanya dia berperilaku lebih misalkan agresif gitu, seperti itu ya. Padahal kalau anak-anak itu belum gitu. Hormon itu belum ada. Dia nanti pubertas gitu ya baru ada hormon. Jadi sebenarnya potensi anak laki-laki dan anak perempuan misalnya secara kajian yang hormonal itu kurang lebih sama. Atau dari volume otak, ada juga yang beranggapan demikian. Misalkan anak laki-laki itu dilahirkan dengan volume otak 9-10% lebih besar daripada anak perempuan. Tapi kenyataannya juga tidak ada yang terlalu signifikan, karena itu hanya dari lahir, kemudian bagaimana dia diasuh akan menentukan lebih banyak lagi gitu ya, bagaimana si anak ini menjadi seseorang yang seperti apa. Ataupun anak perempuan dikatakan itu memang secara hasil penelitian dia lebih matang lebih cepat daripada anak laki-laki.
Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak bisa diajari seperti itu kan. Bukan berarti ketika matangnya lebih lama, oh anak laki-laki lebih ke kanak-kanakan. Tapi kan anak laki-laki dan perempuan dua-duanya diinginkan menjadi anak-anak yang sama-sama baik. Gitu. Memang ada potensi secara biologis yang berbeda, namun di fase anak-anak itu sebenarnya hasil penelitiannya menunjukkan anak laki-laki dan perempuan potensinya masih kurang lebih sama saja. Seperti itu. Oke, nah kalau tadi kan terkait dengan faktor biologis ataupun neurologisnya. Nah, kalau misalnya dari faktor pendidikan nih Ibu, apakah ada perbedaan? Pendidikan ya, bagaimana mendidik. Sebenarnya kurang lebihnya juga sama, gitu ya. Kebutuhan terhadap mendidik misalkan untuk potensi motorik nih, misalnya potensi motorik. Mungkin anak laki-laki atau satu anak perempuan, kedua-duanya memiliki keminatan yang sama, misalkan di bidang yang berkaitan dengan kegiatan fisik misalnya seperti itu. Ya lakukanlah seperti itu. Jadi sebenarnya kurang lebih ketika diberikan pendidikan yang sama, dua-duanya punya potensi. Nah, selanjutnya apakah ada Ibu perbedaan dari faktor pendidikannya? Oke, baik. Kalau dari pendidikan sebenarnya ketika diberikan sesuatu kesempatan yang sama ya, anak laki-laki dan perempuan, tentunya mereka punya potensi yang bisa berkembang sama baiknya seperti itu. Jadi ketika sudah diharapkan, oh kita kasih ini nih, gitu ya, misalkan pembelajaran tertentu atau nilai-nilai tertentu terhadap mereka, ya tentunya diharapkan bisa mencapai hal yang sama ya, ketika pandangan keduanya itu bisa kok gitu, bisa kok menjadi anak yang baik. Anak laki-laki dan perempuan tuh bisa sama. Atau misalkan ada stereotip misalnya anak laki-laki lebih aktif. Benarkah? Apakah anak perempuan sudah diberikan kesempatan juga untuk aktif? Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau diberikan diberikan kesempatan yang sama, sebenarnya kalau di fase anak-anak ya, potensi mereka itu kurang lebih ya sama saja. Seperti itu. Oke. Nah, sudah menjawab nih terkait faktor-faktor dari perbedaan antara mendidik anak laki-laki maupun mendidik anak perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang relatable dengan kehidupan saya, Ibu. Oh, gitu. Nah, apa sih pertanyaannya? Nah, jadi saya itu punya kakak laki-laki, Ibu, dan saya sebagai adik perempuan. Nah, biasanya sering dibedakan terkait dengan perizinan. Kita perempuan tidak boleh, sedangkan anak laki-laki boleh. Nah, bagaimana Ibu terkait dengan permasalahan tersebut? Baik, saya sebenarnya relate ya sama ya, karena saya punya kakak laki-laki yang seperti Zaza juga. Seperti ini saya memandangnya, ketika orang tua membolehkan sesuatu dan tidak membolehkan sesuatu, itu tentu ada pertimbangan tertentu yang mungkin tidak sampai nih waktu pada kita dulu itu ya. Pertimbangannya itu gara-gara apa? Mungkin tidak hanya sekedar laki-laki dan perempuan, mungkin karena dia lebih besar gitu kan. Jadi tanggung jawab dan kemampuan menjaga dirinya juga sudah lebih baik daripada kita yang adiknya. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu hanya persangka kita juga gitu. Bahwa orang tua tuh membedakan secara spesifik laki-laki dan perempuan, atau memang pada kenyataannya ada hal-hal yang terkait nilai seperti itu ya, misalkan nilai yang orang tua anut secara agama seperti itu menjadi landasan orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Maka sebenarnya anak itu mungkin perlu penjelasan lebih jauh sih. Kenapa sih kok misalnya kakak boleh atau abang kok boleh, kok saya tidak boleh, seperti itu ya. Itu bisa jadi lebih mendidik seperti itu kepada anak, ketika anak lebih diberitahukan tentang alasan orang tua terhadap keputusan mereka terhadap anak-anaknya. Oke, jadi memang ada beberapa faktor ya Ibu terkait perizinan, memberikan izin anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, yang sering nih di masyarakat Ibu, pertanyaan selanjutnya, bahwa melabeli anak nakal itu dapat menjadi penyebab gitu, anak itu bakalan
nakal juga di masa depan gitu. Bagaimana tanggapan Ibu? Saya setuju. Itu melabelkan itu bisa jadi gitu ya, membatasi potensi yang sebenarnya dia bisa melampaui itu. Melampauinya dalam artian positif ya. Dia sudah terlanjur beli nakal, padahal bisa jadi dia itu sebenarnya anak yang ingin tahu. Bisa jadi anak yang senang bereksplorasi seperti itu. Nah, sedangkan label nakal itu bisa jadi membatasi daripada aku dicap nakal, atau ya udah jadikan sekali gitu ya nakal ini betul-betul nakal. Padahal kalau pendekatannya kamu misalkan ibu tahu kamu ingin tahu banyak hal ya. Mungkin yang bisa diluruskan itu aturannya kah, atau tata krama yang berlaku kah, atau tentang tanggung jawab kah gitu, yang harus diluruskan dulu supaya dia masih bisa mengoptimalkan dirinya menjadi anak yang baik. Tentulah tidak ada yang sebenarnya inginnya anaknya menjadi anak yang nakal seperti itu, tentunya mau jadi anak yang baik. Nah, ketika sudah berusaha melepaskan label-label yang negatif-negatif tadi, nah berikan anak tuh kesempatan lebih banyak dia mencapai potensi terbaik dia jadi anak yang baik sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, jadi konsep melabeli ini memang nggak baik ya Ibu, apalagi melabeli dengan hal yang kurang baik gitu Ya, kan, apalagi menganggap anak itu nakal gitu. Nah, kemudian nih Bu, pertanyaan yang nggak kalah menariknya terkait dengan anak laki-laki tuh nggak boleh nangis. Nah, gimana sih Bu tanggapan terkait hal tersebut? Oke, nangis itu sebenarnya wajar nggak sih? Wajar ya? Wajar banget. Misalkan jatuh tuh emang sakit ya, memang sakit, terus keluar air matanya, itu kan reaksi sangat wajar ya sebenarnya, sangat wajar. Jadi ketika anak-anak mengalami pengalaman yang baik sifatnya secara internal diri dia gitu, misalnya terjatuh sakit, terus misalkan ada teman yang membuat dirinya sedih gitu ya, terus dia menangis, itu kan sebenarnya hal yang wajar, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi melabeli anak cengeng itu dampaknya bisa jadi dia malah tidak belajar untuk meregulasi emosinya dia. Jadi ditahan gitu ya, ditahan emosinya. Nah, lalu khawatirnya pertama dia tidak mampu meregulasi emosinya dengan baik. Kan? Jadinya dia mungkin memendam sesuatu yang banyak, nantinya baru meledak di suatu hari. Entah di waktu dia kanak-kanak atau bahkan dibawa sampai dewasa. Ataupun nih, salah satunya yang tidak dilupakan adalah dia tidak mampu untuk memahami orang lain atau perasaan orang lain, tidak mampu berempati karena dia sendiri tidak memahami itu seperti apa sih gitu ya. Jadi daripada gitu kan tidak mampu meregulasi emosi, padahal ini kan baik anak laki-laki, anak perempuan itu kan sebenarnya kemampuan yang positif itu ya untuk dimiliki mereka gitu, untuk mampu meregulasi emosi. Jadi sejatinya kalau butuh menangis ya menangislah. Seperti apa sih untuk melampiaskan emosi yang positif? Anak laki-laki perlu belajar itu, dan anak perempuan juga perlu belajar hal tersebut. Oke, jadi hal itu sangat wajar ya, karena adalah bentuk dari mengekspresikan emosi sendiri. Baik itu anak, orang dewasa juga itu wajar ya, gitu. Mungkin perlu kan kadang-kadang perlu menangis gitu, melampiaskan emosinya supaya bisa habis ini bagaimana seperti itu setelah tuntas emosinya. Iya, betul sekali. Nah, jadi inti dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab oleh narasumber kita ini bahwa mitos atau fakta bahwa anak laki-laki dilabeli nakal itu normal itu berarti mitos ya Ibu. Mitos. Nah, jadi teman-teman di rumah, anak itu memang tidak bisa langsung gitu dia perkembangan bahwa dia ingin menjadi anak yang aktif ataupun anak yang pendiam gitu, tergantung dari pendidik dan juga lingkungannya Ibu. Nah, sebelum kita masuk pada sesi penutup, kita bakalan masuk ke statement tips dan triks. Nah, gimana sih Ibu terkait dengan tips dan triks tema kita pada hari ini untuk menjadi seorang pendidik, calon pendidik maupun pendidik di masa depan nanti? Oke, baik. Terkait mitos dan fakta anak laki-laki itu lebih nakal itu wajar gitu ya.
sebenarnya kan kita udah sama-sama setuju nih bahwa itu mitos. Nah, jadi seperti apa gitu ya mendidik anak laki-laki dan perempuan? Sebenarnya posisinya kurang lebih sama ya untuk anak-anak ya. Berikan mereka kesempatan, gitu kan? Terus kenali mereka dulu nih, karena baik anak laki-laki sekalipun bersaudara gitu ya, sifatnya mungkin berbeda-beda. Pendekatannya untuk masing-masing anak juga berbeda-beda. Nah, itu dikenali dulu. Jadi kalau misalkan, oh dia lebih aktif, oh dia misalkan lebih sensitif, pendekatannya seperti apa yang cocok untuk si anak ini. Ya, jadi pertama kenali dulu, terus cari tahu pendekatan yang cocok seperti apa. Hindari label, tadi sudah kita bahas ya, hindari label. Jadi kalau terlanjur dilabeli apalagi yang negatif, itu anak cenderung dia hanya bertahan di situ karena secara tidak sadar pun orang-orang di sekitarnya juga akan berperilaku sesuai labelnya si anak. Jadi misalnya udah terlanjur dibilang nakal, sulit untuk dikoreksi, jadi tidak mau mengoreksi anak itu misalkan. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah berupaya seperti itu ya, kita merefleksi lagi, lihat lagi, oh yang tadi itu sudah benar belum ya? Yang tadi itu sudah sesuai untuk anak belum ya? Karena bisa jadi ya, yang kita anggap sudah sesuai untuk anak ini, ternyata belum nih gitu ya. Dan kita udah terlanjur beranggapan, anak ini susah diatur seperti itu. Bisa jadi memang pendekatannya yang perlu ditambah lagi atau cara kita yang perlu diperbaiki lagi. Jadi di akhir itu kita merefleksi lagi dan mencari tahu lagi, balik lagi ke awal gitu ya. Jadi harus terus-menerus namanya mendidik anak tidak akan selesai dan hasilnya tidak akan instan seperti itu. Oke, nah bagus sekali tip dan trik yang diberikan oleh narasumber kita terkait tema yang luar biasa kali ini. Nah, jadi kesimpulan dari podcast kita pada hari ini bahwa faktor anak itu nakal atau tidak nakal itu banyak sekali faktornya, mulai dari biologis, neurologis, pendidikan dan juga lingkungan. Itu orang tua sangat berperan besar terkait cara mendidik anak gitu kan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita Ibu Anissa yang udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya dan juga dari penonton. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih ya sudah diundang ya. Oke, kita bakalan undang Ibu lagi nih. Dengan senang hati. Oke, dengan tema-tema yang gak kalah bagus dan bermanfaat nih untuk teman-teman di rumah. Saksikan. Nah, tidak terasa nih, saya Nur Zakia bakalan pamit undur diri. Jangan lupa share, like, and subscribe channel podcast Just Tip, jawaban seputar ilmu pendidikan. Kalau gitu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.